Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kali ini saya kembali Yuda Triguna Channel berbagi mengenai Siwa Buddha Tunggal Ika. Para pemirsa yang budiman, cerita kemasyhuran Sutasoma dalam sastra Nusantara nyaris sejajar dengan keutamaan epos Mahabharata dan Ramayana, Tantri Kamandaka, bahkan Ariwangsa. Setidaknya itu dinyatakan oleh Gun Gun 2019. Sekalipun Sutasoma telah diciptakan pada abad ke-14 oleh Empu Tantular, namun nilai-nilai keagungan dan ketulusan pribadi tokoh protagonis Pangeran Sutasoma masih sangat relevan hingga kini. Malahan dalam tradisi sastra dan tradisi berkesenian, ya, acap kali cerita Sutasoma dianggap sebagai sumber inspirasi garapan, sehingga menghasilkan drama tari, sendra tari, wayang dan sebagainya yang mengambil lakon Sutasoma. Para pemirsa yang budiman, para semeton saya, saking griya gede dan kayu mengui Badung yang saya cintai dan banggakan. Siapakah Sutasoma? Nah, kita pelajari sekarang kurikulum vitae-nya. Kita CP-nya ya. Siapakah Sutasoma? Sutasoma tidak lain adalah putra Raja Mahaketu dengan Prameswari Dyah Pratnyadari di kerajaan Hastinapura. Jadi kerajaan Hastinapura. Pangeran Sutasoma diyakini sebagai titisan yang Buddha. Nah, Boda. Guru pengajiannya atau guru wakteranya, ya, tiada lain adalah Dangyang Buddha Sri Janianeswara Bajra. Itulah yang mengajari Pangeran Sutasoma membaca Weda, membaca niti sastra, membaca sumber-sumber kepemimpinan Hindu lainnya. Yang lebih menarik adalah Pangeran Sutasoma secara aklamasi. Wah, kalau di politik ini secara aklamasi dicintai oleh rakyat Hastinapura. Karena apa? Satu, karena kerendahan hatinya. Ya, Dayu, suka sama orang yang rendah hati? Nah, suka. Dayu, suka ya? Iya, pinter. Siapa nggak suka sama orang yang rendah hati? Semua orang suka. Ya. Yang kedua katanya welas asih. Punya perasaan empati, selalu ingin memberi, selalu kasihan melihat orang yang menderita. Itulah tipikal dari Pangeran Sutasoma. Wah, bahagialah kalau kita bisa menjadi manusia yang punya perasaan welas asih dan tidak berorientasi pada kedudukan dan materi. Ini ada 3 hal
Yang pertama rendah hati, yang kedua memiliki rasa welas asih, dan ketiga tidak berorientasi pada kedudukan dan materi. Itulah sebabnya mengapa Pangeran Sutasoma dicintai oleh rakyat Hastinapura gitu. Nah, pada suatu hari sang raja memanggil Prabu Sutasoma. Anakku Sutasoma, sini dulu. Ayah ini sudah tua. Sebentar lagi mestinya ada penerus takhta kerajaan yang akan memegang kerajaan Hastinapura ini. Namun, sebelum engkau menjadi raja, sebaiknya engkau mencari dan memikirkan istri sebelum naik tahta kerajaan. Ini ada anak muda, pemudi, dayu, tuh kan? Ini cantik-cantik semua. Silakan pilih Sutasoma. Itu kira-kira ya. Silakan pilih Sutasoma. Ini ada begitu banyak. Dan malahan pada satu saat ayahmu ini akan mengundang para raja di sekitar kerajaan kita untuk datang sekaligus mengajak putri-putrinya. Pada saat itulah engkau bisa melihat, menilai, dan malah memilih putri kerajaan mana yang menarik hatimu. Bapak, Tuan Raja yang akan bicara sama Paduka Raja yang punya putri itu. Lebih lanjut, Ayahanda Mahaketu mengatakan, raja adalah hidup matinya rakyat. Itu nasihatnya. Raja adalah hidup matinya rakyat. Raja memegang aturan yang ketat dan harus rakyat memperlakukan rakyat sama di mata hukum. Bagi mereka yang membuat onar pun, sekalipun itu famili, sanak saudara, harus dihukum. Karena tujuan utama negara tidak lain adalah tertib, aman, dan sentosa. Itu nasihat Mahaketu yang kedua. Yang pertama tadi, cari istri. Yang kedua, nasihat betapa raja adalah hidup matinya rakyat. Apa yang kemudian dibicarakan dijawab oleh Sutasoma. Maaf Baginda Raja, Amba memahami keinginan dan maksud baik Prabu. Namun ilmu Amba dalam sastra utama, dalam Weda, Upanishad, serta niti sastra masih amat kurang. Bagaimana seorang raja yang tidak punya pengetahuan sastra utama, Weda, Upanishad, dan niti sastra bisa memimpin rakyat, negara, membuat rakyatnya sejahtera kalau dia sama sekali tidak punya pengalaman dan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan. Lagi pula, mohon maaf, Amba tidak ahli perang. Seorang raja menguasai ahli perang. Mohon maaf, Paduka Raja, amat terpaksa berbicara terbuka dan jujur mengenai isi hati Amba. Sutasoma menyatakan seperti itu.
Ketika para raja, permaisuri, dan para patih tertidur, para pengawal istana tidur, dia buka grenel terali, dia pergi menyelinap, lari. Seluruh isi istana gempar. Bagaimana mungkin seorang Sutasoma yang belum mencapai Greaste kok loncat langsung ke biksuke? Ya, dia Brahmacarya saja tadi mengatakan, saya belum memahami sastra utama, saya belum memahami Weda, saya belum memahami Upanishad, saya belum memahami Niti Sastra. Kok tiba-tiba lari, loncat ke pikiran, ya, Wanaprastha. Greaste aja enggak. Ya, bagaimana mungkin? Sedih Sang Mahaketu. Melihat kesedihan Sang Mahaketu, Resi Mahosadi mencoba menyampaikan nasihat. Paduka Raja, Tuan janganlah terlalu bersedih. Karena kerajaan Astinapura ini masih memerlukan pemimpin yang gagah, yang tenang, yang bisa mengendalikan fluktuasi emosi. Saya paham Tuan sedih, tetapi jangan berlarut-larut. Jadi kesedihan tidak boleh berlarut-larut. Kesenangan, kalau lulus cum laude, IPK besar, ya, lulus CPNS, jangan terlalu gembira, biasa-biasa saja. Karena itu nasihat penting. Resi Mahosadi menasihati Mahaketu seperti itu. Lagi pula, Tuan Raja perlu diingat catur matra, bahwa hidup ini pasti akan mengalami apa yang disebut dengan suka, duka, lara, pati. Ada saatnya manusia mengalami suka, duka, lara, pati. Itu semua manusia yang hidup di dunia ini pernah akan mengalami apa yang disebut catur matra itu. Oleh karena itu, sekali lagi, Paduka Raja Mahaketu, janganlah terlalu bersedih. Mari kita sekalian semuanya mencoba menelusuri, mencari di mana gerangan Putranda berada. Apa dan kemana Sutasoma lari? Dia nyujur hutan lebat, Wanaprastha. Ya, sampailah dia di tengah jantung hutan yang mandraguna. Mandraguna artinya apa? Yang mandraguna, yang hebat, ya, lebat, angker, itu kira-kira ya. Inilah yang disebut dengan Setra Gandamayu. Ya, Setra Gandamayu. Disinilah ia semadi. Sutasoma merasakan instingnya berbicara. Ini tempat yang baik untuk semadi. Maka semadilah dia. Sampai Betari Durga nggak bisa tidur karena hebatnya semadi Sutasoma. Durga melihat Sutasoma, manusia ini mampu menghilangkan triwigna, mada, moha, dan loba dari pancaran, dari aura tubuhnya. Sutasoma memancarkan manusia yang mampu mengendalikan maha, moha, dan loba.
pada Sarining Pramarta Buddha. Itu. Oleh karena itu, terbangunlah Betari Durga. Anakku Sutasoma. Ini Anda bisa membayangkan di kuburan Gandamayu. Ya. Iya. Tapi Durga kemudian mendatangi, bangun. Anakku Sutasoma, engkau adalah Swadambaja, orang yang terhormat di kemudian hari. Sudah diprediksi. Pembasmi semua bencana dan rintangan. Kapan dan dimanapun, Anda akan membasmi semua kejahatan. Karena itu, anakku Sutasoma, lanjutkanlah perjalananmu. Datang ke Gunung Mahameru, tempat yang Siwa beryoga. Ini penganut Buddha. Ya, gurunya juga seorang Buddha. Tapi disuruh datang ke puncak Mahameru. Temui yang Siwa yang beryoga di sana. Dengan ini, Ibu Durga berikan kamu mantra utama Maha Ardaya Dharana. Wah, Betari Durga menghadiahi mantra utama, puja utama yang disebut Maha Ardaya Dharana. Setelah bersujud kepada Dewi Durga, Sutasoma melanjutkan perjalanan. Sekalipun sebenarnya dalam perjalanan itu, Resi Kesawa, Bagawan Sumitra, hingga Dewi Pertiwi menasehati, Sutasoma, jangan pergi. Baliklah kamu ke istana Astinapura, karena Astina membutuhkanmu. Tapi semua nasihat itu diabaikan oleh kerasnya tekad Sutasoma untuk semadi, untuk beryoga di Mahameru, ketemu Eyang Siwa. Tetap Sutasoma menolak. Nah, dalam perjalanan itu Sutasoma sampai di sebuah pohon kepuh. Tiba-tiba Resi Kesawa menahannya. Sutasoma, tar dulu. Di depan kita itu ada bahaya. Ada raksasa Suciloma yang juga disebut Detya Gajah Waktra. Hati-hati, di depan kita. Sutasoma tenang saja. Detya Gajah Waktra itu tiada lain adalah raksasa yang berhasil semadi di Himalaya agar tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Dan karena semadinya sempurna, maka dia diadiahi kehebatan, tidak bisa mati, dan kalau dia berperang, ia akan berwujud bertangan empat, tangannya empat, berwajah gajah yang seram, menyerupai Dewa Gana yang diberi nama Durmuka. Nah, pernah dengar Durmuka? Tiba-tiba meraung dia di depan. Sutasoma dengan tenang, sabar, dan tersenyum.
Wahai Gajah Waktra, wahai Durmuka, mengapa kau pelihara sifat imsa karma? Membunuh, suka membunuh. Membunuh, memakan manusia. Seperti binatang saja kamu. Kalau kamu teruskan habitmu itu, kebiasaanmu itu, maka papa bagi para pembunuh yang akan engkau terima. Neraka hukumanmu dan menjadi penghuni kawah Chandra Guhmuka atau Chandra di muka selama 1000 tahun. Siapa yang punya pekerjaan suka menyakiti apalagi ingin membunuh orang, ya, keinginan saja Anda siap-siap tinggal di neraka, di Chandra, kawah Chandra Guhmuka selama 1000 tahun. Saya nggak mau. Ya, lanjut Sutasoma menasihati, kamu Gajah Waktra atau Durmuka, kamu memang sakti dan teguh. Tetapi Trigwigna dan Panca Indriya itu pada dirimu sangat memurti. Kamu tidak bisa mengendalikan itu. Jangan pula bangga karena engkau bisa merubah wujud jadi Gajah Waktra bertangan 4. Karena itu sekaligus akan menjadi jalan neraka buatmu. Kenapa? Karena ada orang yang punya tangan 10. Tidak lain adalah Prabu Dasabahu. Kalau Prabu Dasabahu dengar kamu ngikuti, apalagi menyaingi, kamu akan dibinasakannya. Oleh karena itu, aku tidak menantangmu. Saya memang manusia tidak suka kekerasan. Aku hanya mengatakan kepadamu, jangan lagi imsa karma. Itu dosa. Marah si Gajah Watra. Marah karena bebutan memurti pada dirinya. Marah. Begitu marah, Sutasoma mengambil posisi memuja dan keluarlah Bajra. Keluar dari ulu hati Sutasoma, menghatam jidat Gajah Watra rebah oleh Budistawa sang Bajra. Hanya dengan puja, tenang, kusuk, sabar, kemarahan, energi yang nggak teratur itu musnah. Akhirnya Gajah Watra menghamba kepada Sutasoma dan menjadi pengiringnya. Para pemirsa yang budiman, saya ingin melanjutkan cerita. Sutasoma dan Sri Kesawa tersenyum melihat di depannya ada naga raja lagi menghadang perjalanan ini. Sutasoma dan Resi Kesawa yang sudah mampu mengendalikan imsa karmanya, ya, tenang. Tapi Gajah Watra yang memang bawaannya emosional udah langsung nyerang Raja Naga. Dan menyerang dengan racun kematian ke arah Gajah Watra. Durmuka menangkis dengan Bayu Agni. Tiba-tiba Sutasoma menghentikan
Gajah Watra, jangan kamu seperti itu. Bukankah kamu telah menyatakan akan mengikuti jalanku? Jalanku adalah jalan penuh kedamaian. Jalanku adalah jalan penuh kesabaran. Jalanku adalah jalan yang tidak pernah menyakiti, apalagi membunuh siapapun. Diam kamu. Akhirnya Gajah Watra atau Durmuka diam. Senjata yang ditembakkan oleh seorang pengikut Sutasoma itu tidak untuk membunuh. Jadi dia lanjutkan nasihatnya. Itu semata-mata untuk meredam sifat rajas dan sifat tamas dalam diri makhluk. Kalau toh Sutasoma menembakkan bajra tadi, genta tadi, itu tidak untuk menyakiti apalagi membunuh, tapi untuk meredam sifat-sifat rajas dan sifat-sifat tamas. Sekalipun musuh, takkan dibunuh. Itulah prinsip-prinsipku, Gajah Watra. Oleh karena itu, jangan kamu lakukan itu kepada Nagaraja. Berikutnya, kita lihat perjalanan Sutasoma melihat ada macan yang sedang memakan anaknya. Tuh, pernah dengar kan? Makan anaknya. Bayangkan, orang tua macan udah dipegang leher anaknya gini, ya, udah mau dimakan. Tiba-tiba dilihat oleh Sutasoma. Jangan sewenang-wenang memakan makhluk, sekalipun itu anakmu. Papa yang akan engkau terima. Tindakanmu dursila, akan mendapatkan papa neraka. Orang tua semestinya melaksanakan sute kertia kepada anak. Ya, sute kertia kepada anak. Memelihara, menyayangi, ya, mengasihi, memberi makan, menyekolahkan. Itulah tindakan-tindakan yang disebut sute kertia. Seorang itu nasihat Sutasoma kepada sang macan. Sang macan kemudian mengatakan, "Aku tahu apa yang engkau katakan, Sutasoma. Tapi sekarang aku lapar. Aku sudah berburu seharian. Aku sudah bekerja siang malam. Tetapi tidak satu pun binatang kutangkap. Jika kamu orang bijaksana, apa yang harus aku lakukan?" Sang harimau bilang begitu. "Saya lapar. Saya bukan tidak bekerja, saya sudah bekerja siang malam." Sutasoma berempati, merasakan betapa deritanya harimau itu. "Baiklah, harimau, lepaskan anakmu dan biarkan dia tetap hidup. Aku bersedia menjadi santapanmu." Wah, anak macan disuruh lepaskan anakmu, biar aku menjadi santapanmu, menggantikan anakmu.
Itulah ketulusan Sutasoma. Akhirnya Sutasoma menyerahkan diri untuk dimangsa, disantap oleh macan. Akan tetapi apa yang terjadi? Cucuku, yang terjadi luar biasa aneh. Ketika selesai memangsa Sutasoma, ya, macan itu menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Karena dia memakan darah, daging orang yang suci murni. Nangis dia. Ampun Sutasoma, aku berdosa telah memangsamu. Kalau bisa aku hidupkan lagi kamu. Seisi surga menangis. Apa yang terjadi kemudian? Dewata pun menangis, sedih. Dan di sini kemudian para dewa sepakat untuk menghidupkan kembali Sutasoma dengan nasihat penting. Siapapun yang belajar Darmaning Buddha, belum lengkap kalau belum tahu Siwa Tattwa. Sebaliknya, yang pradnyan dalam Siwa Tattwa belum paripurna kalau belum tahu Buddha Tattwa. Itulah sebabnya Siwa Buddha Tunggal Ika. Pelajar Siwa Buddha di masyarakat Hindu, puja Siwa Buddha itu penyatuan luar biasa yang membuat energi kesucian ini mengkristal. Para pemirsa yang budiman, dimanapun berada, singkat cerita, setelah Upanishad Siwa Buddha Tattwa, Sang Sutasoma diikuti oleh Resi Kesawa, Durmuka, Macan, Nagaraja, melanjutkan perjalanan menuju Mahameru. Arahnya timur laut, menemui Yang Siwa yang sedang beryoga. Penyatuan Siwa Buddha kemudian menjadi populer. Misalnya dalam Kekawin Sutasoma. Disebutkan seperti ini. Disebutkan dua perwujudan beliau. Itu Buddha dan Siwa. Berbeda konon, tetapi pada waktunya dapat dibagi dua. Demikian kebenaran Buddha dan kebenaran Siwa itu satu. Berbeda itu satu. Tidak ada dharma yang mendua. Itulah sebabnya di dalam banyak upacara puja Buddha Siwa itu menjadi penting. Pesan moral yang dapat kita petik dari sesuluh ini tidak lain adalah yang pertama, manusia wajib melaksanakan ahimsa karma, tidak menyakiti, tidak membunuh, ya, dengan meningkatkan kualitas tresna, ya, ikhlas, memberi, ya, dan welas asih, punya rasa kasihan. Kita semua harus memupuk diri kita masing-masing. Untuk apa? Tidak lain untuk tresna dan welas asih. Yang kedua, situasi apapun yang sedang kita hadapi, sekali lagi, setiap situasi apapun yang sedang kita hadapi,
maka diperlukan sikap tenang, sabar, dan senyum. Nah, kalau kita sudah senyum, orang nggak tahu kita sedang susah. Itu. Kalau kita sudah senyum, orang tidak tahu kita sedang marah. Iya. Dan yang terakhir, pesan sesuluhnya adalah tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.